Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang istimewa ini, di tempat yang istimewa pula, selaku khatib tidak henti-hentinya dan tidak bosan-bosannya untuk berwasiat takwa, terutama untuk diri saya pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian. Marilah kita semua berusaha semampu kita, seoptimal kita untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan perintah-perintah yang sebelumnya kita belum mampu melaksanakannya. Dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjauhi larangan-larangan yang sebelumnya kita belum mampu meninggalkannya. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara elemen penting dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tetangga. Tetangga adalah manusia istimewa yang harus kita istimewakan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk berakhlak yang baik terhadap tetangga-tetangga kita. Di dalam surat An-Nisa ayat 36 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Di ayat tersebut ada kalimat wal jaril qurba wal jaril junubi, dan berbuat baiklah kepada tetangga dekat maupun tetangga jauh. Jamaah rahimakumullah, kepada tetangga jauh pun kita diperintahkan untuk berakhlak yang baik, apalagi terhadap tetangga-tetangga dekat kita. Sampai-sampai malaikat Jibril selalu berwasiat kepada baginda Rasul tentang arti pentingnya tetangga. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Mazala Jibrilu yusini bil jari hatta donantu annahu sayuwarrithuhu." Jibril senantiasa berwasiat kepadaku tentang arti pentingnya tetangga. Hatta donantu annahu sayuwarrithuhu, hingga aku mengira Jibril akan memberikan hak waris terhadap tetangga. Di hadis tersebut ada kalimat mazala yang artinya selalu, senantiasa, terus-menerus,
tidak berhenti-berhentinya. Malaikat Jibril tidak berhenti-berhentinya untuk menasihati baginda Rasul, berwasiat kepada baginda Rasul agar berbuat baik terhadap tetangga. Sampai-sampai Rasulullah mengira saking pentingnya tetangga, kalau manusia mati, tetangga bisa mewarisi hartanya. Padahal tetangga tidak bisa mewarisi harta karena bukan ahli waris dari kita. Di hadis ini menunjukkan bahwa tetangga sangat penting, sangat istimewa bagi kita. Dan bahkan manusia yang baik di mata Allah adalah mereka yang mampu berbuat baik terhadap tetangganya. Rasulullah pernah menjelaskan, khairul ashabi indallahi khairuhum li sahibihi. Sebaik-baik teman di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap temannya. Wa khairul jirani indallahi khairuhum li jarihi. Dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Jamaah rahimakumullah, saking pentingnya tetangga, sampai-sampai kita ini dilarang dalam sehari-hari kenyang sementara tetangga kita lapar. Ada sebuah hadis yang berbunyi, la yashba'ur rajulu duna jarihi. Seseorang tidak boleh kenyang tanpa tetangganya. Ini menunjukkan bahwa Islam ini agama yang peduli terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap tetangga-tetangga kita. Kita tidak boleh masa bodoh, acuh tak acuh, individualis, yang penting diri kita terpenuhi semua kebutuhan, yang penting diri kita cukup, yang penting diri kita kenyang. Masa bodoh dengan tetangga kita lapar, masa bodoh dengan mereka prihatin hidupnya, masa bodoh dengan mereka butuh bantuan uluran kita, kita tidak tahu menau, kita tidak mau tahu. Tidak boleh. Di dalam sholat ada ajaran salam, menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri. Ini tidak hanya gerakan fisik saja para jamaah, tapi secara makna filosofinya sangat dalam. Kita salam menoleh ke kanan dan ke kiri. Kita ini diperintahkan untuk tahu, melihat kondisi kanan kiri kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita. Apakah ada di antara mereka yang prihatin? Apakah ada di antara mereka yang lapar? Apakah ada di antara mereka yang tidak bisa menyekolahkan anaknya? Apakah ada di antara mereka yang sangat membutuhkan uluran bantuan kita? Kita harus tahu, kita harus peka, kita harus peduli terhadap mereka. Dan bahkan baginda Rasul dalam urusan yang kecil, yang detil pun beliau memberikan tuntunan kepada kita. Ada sebuah hadis yang berbunyi, idza tabakhta maraqatan fa'akfir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Apabila kamu memasak masakan yang berkuah, berair, fa'akfir ma'aha, maka perbanyaklah airnya, perbanyaklah kuahnya. Wa ta'ahad jiranaka, dan bagilah kepada tetangga-tetanggamu. Kita harus tahu, harus peduli terhadap sesama, terhadap tetangga-tetangga kita. Ketika kita memasak masakan
yang baunya menyengat tercium terhadap tetangga kita, atau kita punya makanan yang lebih, yang cukup, tetangga kita sampai mencium baunya ataupun tidak mencium baunya, kita disuruh berbagi kepada mereka. Dan jangan sampai di antara kita memasak, baunya menusuk hidung tetangga kita, sementara kita tidak berbagi kepada mereka. Ini secara tidak langsung kita telah mengusik mereka, telah mengganggu, menyakiti mereka. Kita bisa berdalih kita tidak pernah membentak mereka, kita tidak pernah menempeleng mereka, tidak pernah merugikan mereka. Tapi dengan tetangga kita mencium bau masakan kita, sementara kita tidak berbagi dengan mereka, secara tidak langsung kita telah menyakiti, telah mengganggu, telah mengusik ketentraman mereka. Mungkin di antara kita ada yang membantah, masakan yang kami punya cuma sedikit, kalau harus dibagi dengan tetangga-tetangga tidak mencukupi. Rasulullah memberikan tuntunan, berikanlah, bagilah kepada tetanggamu 1-2 orang yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumahmu. Kalau hanya bisa berbagi dengan 1-2 orang, kita cari tetangga kita yang pintu rumahnya paling dekat dengan pintu rumah kita. Inilah ajaran Islam, ajaran peduli terhadap sesama. Kenapa tetangga ini begitu penting bagi kita? Karena mereka orang yang paling dekat dengan kita, mereka yang paling tahu dengan kondisi kita, paling peduli dengan keberadaan kita. Misal di antara kita ada yang punya hajat, yang paling dulu berkunjung membantu kita adalah tetangga. Di antara kita ada yang kena musibah, keluarga sakit, yang paling dulu menjenguk adalah tetangga kita. Di antara kita ada yang keluarganya meninggal, yang paling dulu bertakziah adalah tetangga kita. Kita bisa bilang kita punya anak-anak kita masih jauh di luar kota, belum nyampe, belum bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Kita bisa bilang punya saudara kandung, saudara-saudara kita masih di luar pulau atau di luar negeri, masih belum nyampe ke kita, belum bisa membantu berbuat apa-apa untuk kita. Tetanggalah yang paling cepat, paling dulu membantu, menolong, dan peduli kepada kita. Maka para jamaah, jangan sampai kita mengganggu tetangga-tetangga kita, merugikan, mengusik tetangga kita. Dalam sebuah percakapan hadis yang panjang, baginda Rasul pernah memperingatkan. Saat itu ada dialog antara Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, wahai kalian semua, bagaimanakah hukumnya berzina? Serempak para sahabat menjawab, berzina adalah dosa ya Rasul, dosa besar, sampai kiamat dosa, Allah dan Rasulnya telah mengharamkan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, apabila ada orang yang berzina dengan 1 orang tetangganya, maka dosanya jauh lebih besar daripada berzina dengan 10 orang yang bukan tetangganya, orang jauh, orang lain. Hadis ini jangan disalahartikan, kalau begitu berzina dengan orang jauh nggak apa-apa, yang penting bukan tetangganya. Tidak. Di awal tadi sudah disebutkan bahwa berzina hukumnya dosa besar, sampai kiamat pun diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi apabila dilakukan terhadap tetangganya, dosanya jauh lebih besar. Kemudian Rasulullah bertanya kembali kepada para sahabat, bagaimanakah hukumnya mencuri?
Kompak para sahabat menjawab, mencuri hukumnya dosa besar ya Rasul. Allah dan Rasulnya telah mengharamkan sampai kiamat pun haram. Kemudian Rasulullah menimbali, apabila ada orang yang mencuri barang milik seorang tetangganya, maka dosanya jauh lebih besar daripada mencuri 10 orang lain, orang jauh yang bukan tetangganya. Sama, hadis ini juga jangan disalah artikan kalau begitu mencuri milik orang lain, orang jauh aja nggak apa-apa, yang penting bukan tetangganya. Tidak. Di awal tadi juga sudah ditegaskan bahwa mencuri hukumnya dosa besar, sampai kiamat pun haram hukumnya. Akan tetapi apabila pencurian ini dilakukan dengan mencuri barang milik tetangganya, dosanya jauh lebih besar dibanding orang yang bukan tetangganya. Ini adalah proteksi dari agama Islam terhadap kehidupan bertetangga, agar kita senantiasa bisa menjaga hubungan baik terhadap tetangga, beradab, berakhlak, berinteraksi yang baik dengan sesama tetangga kita. Jangan sampai kita mengganggu mereka. Jangan sampai keberadaan kita menjadikan mereka itu tidak tenang, mereka terganggu, mereka terusik. Keberadaan kita harus bisa menjadi penentram kebahagiaan tetangga-tetangga kita, sehingga ketika kita bisa menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh tetangga, orang yang menjadikan tetangga kita nyaman, tenang, bahagia dengan keberadaan kita, insya Allah kita termasuk hamba Allah yang baik, muslim yang baik. Semoga Allah senantiasa membimbing kita menjadi hamba-hambanya yang muttaqin, hamba-hambanya yang senantiasa mampu berbuat baik terhadap sesama, terutama terhadap tetangga-tetangga kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum lisairil muslimin wal muslimat wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Faya ma'syaral muslimin ittaqullaha mastata'tum la'allakum turhamun. Faqala Allah ta'ala wa lam yazal qailan 'alima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innahu la ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkuru la'allakum yadhkurukum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.